Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam leadership. Kami dari Pojar 1 Sespimen Dikreke 63. Baik, dengan saya host Serdik Leonardo Yoga SIK MM dan rekan saya yang tampan Serdik Dana Nur Kurniawan SKMM. Baik. Dalam podcast Leader Branding kali ini kita akan membahas tentang apa, Bro? Pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal. Ini nih yang Marak lagi ya. marak, Bang. Dalam Ini ya. beberapa tahun ini ya, dengan era 4.0. Betul, semakin betul canggih sekali. zaman, ya. Kang di Brimob kan ya? Siap, Kang. Kalau Si saya kami ini dengar di Brimob, Kang. banyak anggota juga kena. Betul. Selama ini memang pinjaman online ilegal ini tidak tercover. Karena sementara kita orang per orang sudah memiliki alat yang bisa untuk melakukan hal tersebut tanpa butuh persetujuan daripada komandannya. Nah, hal ini nih yang rawan. Apalagi sering juga tiba-tiba karena terbiasanya menggunakan gadget pada saat masuk suatu notifikasi, Tiba-tiba ya. main oke-oke aja, Kang. Lagi Tiba-tiba. kita asik-asik main game atau main apa, atau mungkin kita lagi buka WA, tiba-tiba masuk. Nah, itu dia, Kang. Iming-iming ada uang. Uang, tiba-tiba nah. kepikiran nih, mikir, wah, Mau beli butuh apa, duit mau nih. beli apa, Kayaknya kan? ada nih Tiba-tiba uang rupanya tinggal tunggu bayar, Kang, ini ya, nih. Kang. Iya, Ah, iya, iya. Nggak cuma ribet, anggota Kang, kita, ribet. Masyarakat apalagi banyak. Ya. Luar biasa, Kang, ya, Kang. Itulah ya, Masalah yang cukup. bahayanya pinjaman online ilegal. Tapi, Kang, kita punya narasumber nih. Wah, ya. Ahlinya semua nih. Ahlinya semua nih, Ya. narasumber kita nih. Narasumber kita ahlinya semua nih. Siap. Ya. Izin, Kang. Yang akan membahas tentang pinjaman online ilegal. Baik, mungkin dari akang kita nih, Serdik Randy. Siap. Kang, mohon izin, Kang. Izin, Kang. Mungkin bisa dijelaskan, Kang, terkait pinjaman online ilegal ini. Oke. Perkenalkan, saya Serdik Randy Adi Juliklas, peserta didik Sespim 63 sama dengan teman-teman yang lain. Ini yang akan saya lakukan adalah menjelaskan tentang arti dari fintech itu apa. Fintech. Fintech. Iya, iya. Jadi betul tadi kata Kang Dana dan Kang Leo, di era 4.0 dan Society 5.0 ini kita harus memiliki inovasi-inovasi disrupsi. Seluruhnya ya, masyarakat itu memiliki inovasi-inovasi termasuk dari pinjaman yang dulu secara transaksi tradisional itu dengan cara orang tukar muda, menukar, saya ya pinjam kan? nih uangnya gitu. Pinjam kita Cash carry lah, cash carry, Kang, ya. tatap Oke. muka. Sekarang tanpa Sip. tatap muka, itu yang disebut namanya financial technology. Tukar menukar transaksi keuangan dengan menggunakan berbasis teknologi informasi. Teknologi Betul. Nah, fintech ini terdiri dari berbagai macam aplikasi yang dibuat oleh badan usaha, digunakan oleh badan usaha atau korporasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi sekarang kan by phone, perbankan itu menggunakan mobile banking. Kalau zaman dulu kita harus ke bank, ya kan? Kemudian Betul. menggunakan e-banking. Nah, sekarang E-banking. mobile banking. Mobile banking, banking. betul, Kang. Itu termasuk fintech. Siap. Namun fenomena yang saat ini sering terjadi adalah pinjaman online ilegal yang disebut dengan fintech lending, ya kan? Fintech Lending atau pinjaman online berbasis online seperti itulah. Berarti saya potong sedikit nih, Kang. Ternyata pinjaman online itu ada yang ilegal dan ada yang legal berarti, Kang, ya? Betul sekali. Oh, Ada yang legal, gitu. Oke. ada yang Ilegal gitu, Kang. Siap. Ini kita bahas ilegalnya ya, Kang. Kalau yang semuanya ini diawasi oleh suatu lembaga yang berada di Indonesia ini yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan peraturan-peraturan yang menaunginya, yang mengakomodir segala perilaku atau perbuatan transaksional perbankan di Indonesia. Itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini juga kita punya narasumber Ya, kita keren dari Bareskrim. Bareskrim. Kalau saya nggak salah di bagian yang menangani masalah ini. Wow. Wow. Sangat luar biasa. Wow. Silakan, Kang. Masya Allah.
Terima kasih host kami sore hari ini. Perkenalkan saya Serdik Brayal Renoluwu, Serdik 63 yang kebetulan sebelum mengikuti pendidikan di Sespimen ini bertugas sebagai penyidik di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barada. Wah, tepat. Narasumbernya wow banget nih. Kurang lebih Tepat. sekitar 6 tahun. Yang mana salah satu tugas dan pekerjaan kami yaitu menangani terkait dengan pelaku-pelaku atau sindikasi dari kejahatan pinjol ilegal ini, pinjaman online ilegal. Dari yang pada waktu itu kami mensikapi maraknya kejadian pinjaman online ini, bahkan di Wonogiri itu sampai ada yang bunuh diri. Waduh. Kasihan ya. Efeknya luar biasa ya. Artinya sampai bunuh diri, meninggalkan secari kertas. Karena apa? Karena yang bersangkutan ini tidak mampu membayar tagihan yang sangat banyak dari beberapa aplikasi pinjol ilegal tadi. Nah, kemudian berangkat dari kejadian ini atas perintah pimpinan, kemudian kami membentuk satuan tugas khusus untuk menangani perkara pinjaman online ilegal ini. Dari Satgas ini kami menangani kurang lebih sekitar 375 perkara pinjol ilegal. Jadi Selama di sana itu ya? Ya, itu periode 2021 sampai 2022. 1 tahun ya. Iya. Dengan tersangka sebanyak 57 orang. 67 orang tersangka. Ada yang tersangkanya orang WNI, ada yang WNA. Wah, ada yang warga negara asing juga. Ya. Korbannya tapi orang Indonesia itu, Kang? Korbannya orang Indonesia. Oh, oke. Itu. Pelakunya ada yang WNA, kemudian ada yang WNI. Baik. Nah, sedikit saya gambarkan terkait dengan modus yang berdasarkan pengalaman kami. Jadi pinjaman online ilegal ini mereka menawarkan bunga rendah, proses cepat, cukup foto KTP kirim langsung bisa dapat. Hari itu juga bisa Mudah ya dapat Mudah, uang sangat instan gitu. Ya. Nah, ternyata masyarakat kita ini memang cepat tergiur karena mungkin kemarin juga itu waktu pandemi kemarin, jadi memang banyak yang kesulitan menghadapi pandemi kemarin. Jadi dimanfaatkan juga oleh pelaku-pelaku kejahatan tadi ini melalui pinjol ilegal ini. Nah, masyarakat diiming-iming dengan bunga rendah, proses cepat. Namun dari fakta yang ada, misalnya saya meminjam 1 juta, ternyata yang cair itu tidak 1 juta. Jadi langsung terpotong untuk cicilan pertama. Langsung cair, potong 30%. Jadi 300.000 harus dipotong dulu. Besar. Tapi tagihannya kan jadinya 1 juta. Betul. Tagihannya tetap 1 juta. Ya. Dan ternyata bunga yang disampaikan pada saat iming-iming itu pada saat penagihan berbeda. Lebih besar pasti bunganya. Ya, lebih besar. Kemudian pada saat ada kendala, misalnya si peminjam kita ini, masyarakat kita ini terlambat membayar, mereka melakukan teror-teror lah. Iya. Teror-teror melalui jadi penyedia platform, kemudian bekerja sama dengan penagih, kolektor atau bagian collection. Ini merupakan dua bagian yang terpisah ini. Jadi kalau ditangkap di sini belum tentu dapat yang collectionnya. Kita tangkap collectionnya, belum tentu bisa dapat yang penyedia platformnya. Tapi mohon maaf Kang, itu dalam sisi tindak pidananya sama-sama pelaku itu? Satu rangkaian kejahatan. Satu rangkaian kejahatan. Nah, mereka melakukan penagihan, collection ini melakukan penagihan dengan modus mengancam, menyebarkan ancaman-ancaman ini ke kontak person kita yang ada di handphone kita. Yang pada saat pengisian aplikasi pinjaman itu mereka mengambil data kita. Gitu Kang. Pada saat ngisi. Betul. Pada saat isi aplikasi kontak itu kita bisa ada kebaca permintaan semua. persetujuan untuk data kita bisa digunakan oleh mereka. Salah satu danton saya
ditelepon sampai pinjaman online, padahal dia tidak pinjam. Ternyata anggota merekomendasikan namanya tadi itu. Oh, saya baru betul sekali Kang. Makasih. Oke, Kang terima Brel. kasih Luar biasa Kang Brel. pengalaman di Barreskrim. Informasinya Luar biasa. mungkin kita ke narasumber berikutnya. Kalau tadi kita sudah dengar definisi Kang. tentang Siap, apa itu betul, pinjol apa? ilegal. Betul. Kita sudah dengar penanganan hukumnya. Mungkin kita mau dengar dari Kang Luli Untuk- yang sudah dinas di mana-mana Kang. Oh, Di Kang Papua Luli pernah. memang. Iya. Kemudian di Kepri yang itu Kepri. berbatasan dengan negara tetangga juga ya. Betul sekali Mungkin memang. kiat-kiat gimana Kang untuk kira-kira masyarakat untuk menghindari jadi korban pinjol nih gimana Kang? Siap. Jadi izin saya dari Pokjar 1, Serdik Luli Febiantara SIKMH, izin memberikan sedikit ide-ide. Intinya pinjaman online itu jangan risih ya, jangan risih terus kita tertutup terus menolak, itu jangan. Sebenarnya pinjaman online ini kalau legal kan mempermudah kita juga gitu. Jadi ada beberapa tips. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan keuangan kita itu untuk apa dulu kan gitu. Apakah itu bersifat konsumtif kah atau bersifat produktif kan gitu. Dalam pemberitaan baru-baru ini kan banyak orang melakukan pinjaman online hanya untuk membeli tiket good play kan gitu. Itu sangat disayangkan kan gitu. Lagi update tuh Kang. Iya itu kan itu. Tiket play. Nah itu jadi Udah beli. itu boleh dikatakan dia gagal dalam perencanaan gitu kan. Yang kedua mungkin saya pernah baca di situsnya Kemenku itu bahwasanya rasio pinjaman itu tidak boleh melebihi dari 30% pendapatan. Artinya adalah bila mana sebut sajalah karyawan swasta gajinya 3 juta kan gitu. Dia boleh pinjam atau mengembalikan piutangnya itu setiap bulan itu maksimal 900.000. Itu adalah 30% dari gajinya. Kan tidak lucu, dia punya gaji 3 juta, kemudian membayarkan 3 juta itu untuk membayar Betul sekali. pinjamannya itu kan gitu. Bagaimana Jadi kebutuhan yang lain ya Kang ya? iya, memang Masa. ya sudah banyak yang terjadi. Orang yang terpuruk dalam pinjaman online menutup pinjaman online itu dengan minjam lagi. Nah, dia makin terpuruk dan akhirnya tadi seperti yang dikatakan Kang narasumber tadi Pak Brel makin dikejar oleh dekolektor dari pihak mereka gitu. Terus yang ketiga adalah kita pastikan bahwasanya pinjaman online itu berbadan hukum atau diawasi oleh OJK kan gitu. OJK, betul Kang. Artinya adalah ketika kita nanti di kemudian hari ada hal-hal yang tidak menyenangkan kita bisa laporkan gitu. Jelas, ke siapa, di mana alamatnya jelas seperti itu. Ini kita punya narasumber yang sudah berpengalaman di Binmas, betul Kang. Mungkin kita dengar pendapatnya dari sisi tindakan kepolisian yang preventif dan preemptif. Betul. Kira-kira seperti apa? Untuk menginformasikan ke masyarakat ini. Silakan Kang. Kang Hendra Dulisen. Baik, terima kasih Kang Dana dan Kang Leo. Izin saya Serdik Sespimen Angkatan 63, Pokjar 1, Hendra Dorizen. Salam. Terkait masalah pinjaman online. Ini kan tadi ada Kang Brel menyampaikan ada yang ilegal dan legal. Jadi yang kita bahas kan masalah yang ilegalnya. Memang kalau dilihat fenomena pinjaman online ini menyasar pada masyarakat yang kebanyakan yang di pelosok, yang kurang informasi. Betul. Kurang informasi terkait pinjaman online ini. Kita lihat tadi dari Kang Brel, pinjaman online ada yang memakan korban sampai bunuh diri ya. Betul. Bunuh diri. Jadi memang selama saya di Binmas, Siap Kang. kita melihat rekan-rekan Babin Kamtibmas itu selalu secara terus-menerus memberikan himbauan. Siap. Himbauan kepada masyarakat terkait pinjaman online ini. Pinjaman online ini apabila ada yang merasa dirugikan, segera melapor ke kantor kepolisian terdekat sehingga bisa diantisipasi. Dan rekan-rekan Babin Kamtibmas itu juga mereka menghimbau bekerja sama dengan stakeholder terkait seperti misalnya kepala desa. Kalau di pelosok-pelosok itu kita kenal kepala desa ya. Siap. Kalau kebetulan saya kan dari Manado, jadi di Manado itu Manado nih. ya kalau kepala desa itu istilahnya kepala lingkungan. Kepala lingkungan. Jadi mereka kerjasama dengan kepala lingkungan, memberikan edukasi kepada masyarakat pada waktu-waktu misalnya ketika kalau di Manado itu ada kegiatan ibadah lingkungan. Siap. Jadi
kesempatan dalam waktu ibadah lingkungan. Nah, disitulah disisipkan edukasi untuk tentang pinjaman online ini. ilegal. Ya, sehingga masyarakat tidak terjebak. Baik. Jadi itulah yang dilakukan oleh rekan-rekan kita Babin Kamtibmas di lapangan. Baik. Terima kasih berarti dari Sudah. sisi kepolisian Sisi juga kepolisian sudah memberikan informasi nih, Kang, ya. memberikan upaya-upaya baik preventif Ya, untuk agar masyarakat tidak menjadi korban dari pinjaman online ilegal. Selain itu juga upaya represif tetap Betul. dilakukan. Baik, kami dari Pokja 1, Sespimen Dikreka, 63. kami undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam leadership.